Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tiara Ramadhanisa Fitri dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam 2B. Nah, kali ini aku akan membuat video edukasi tentang begadang dan kesehatan. Mengapa sih tidur itu penting? Yuk, kita bahas. Hei, kamu. Ya, kamu yang masih melakukan pekerjaan malam. Pernah gak sih kita berpikir apa yang kita korbankan demi begadang? Mungkin mengerjakan tugas. Mungkin kita berpikir bahwa aku harus lebih produktif nih. Atau 1 jam lagi, sebentar lagi nih. Tapi apa sih yang sebenarnya terjadi? Begadang adalah kebiasaan tidur larut malam atau bahkan tidak tidur sama sekali. Banyak orang yang begadang untuk berbagai alasan, seperti menyelesaikan pekerjaan, bermain game, atau bahkan menonton serial favorit. Namun, apakah Anda tahu bahwa begadang memiliki dampak negatif yang signifikan? Begadang, kita semua pernah melakukannya, tetapi perlu kita ketahui apa yang terjadi pada tubuh kita saat kita begadang. Nah, kurang tidur bisa membuat kita merasa lelah, kurang fokus, dan bahkan memperbesar risiko penyakit serius seperti diabetes dan penyakit jantung. Hati-hati ya teman-teman, tidur bukan hanya tentang istirahat. Ini tentang pemulihan. Otakmu memerlukan tidur untuk memproses informasi, memperbaiki diri, dan siap untuk tantangan baru. Ketika kita begadang, konsentrasi menurun, kreativitas menurun, dan suasana hati, jangan ditanya lagi, kamu menjadi lebih mudah stres dan sulit menghadapi hari. Bagi mereka yang begadang, faktor penyebab bisa bermacam-macam antara lain. Yang pertama, tuntutan pekerjaan atau studi. Banyak orang yang begadang untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang menumpuk. Yang kedua, stres dan kecemasan. Pikiran yang terlalu aktif atau cemas bisa membuat sulit tidur. Yang ketiga, gaya hidup dan kebiasaan buruk, misalnya mengonsumsi kafein atau alkohol menjelang waktu tidur atau kebiasaan tidur yang tidak teratur. Yang keempat, penggunaan gadget. Paparan dari cahaya biru dari layar gadget sebelum tidur bisa mengganggu ritme tidur. Yang kelima, masalah kesehatan. Beberapa kondisi medis seperti insomnia yang menyebabkan orang itu susah tidur. Yang keenam, lingkungan yang tidak kondusif, misalnya kebisingan, cahaya terang, atau suhu kamar yang tidak nyaman. Yang ketujuh, aktivitas fisik yang kurang atau berlebihan. Kurangnya aktivitas fisik bisa membuat tubuh kita cukup lelah untuk tidur, sementara olahraga yang terlalu dekat dengan waktu tidur bisa membuat tubuh terlalu terjaga. Yang kedelapan, pengaruh sosial. Beberapa orang begadang karena interaksi sosial seperti menonton film bersama teman atau bermain game online. Risiko ini bisa menimbulkan kecelakaan juga, baik di jalan maupun di tempat kerja. Nah, teman-teman, pendekatan psikologi dalam mengatasi masalah begadang melibatkan berbagai strategi dan teknik yang dapat membantu mengubah pola pikir dan perilaku yang mengganggu tidur. Berikut beberapa solusi berdasarkan pendekatan psikologi. Nah, yang pertama, terapi kognitif perilaku untuk mengubah pola pikir negatif tentang tidur dan meningkatkan kebiasaan tidur. Nah, yang kedua, relaksasi, latihan pernapasan, relaksasi otot, dan meditasi untuk mengurangi stres sebelum tidur. Yang ketiga, manajemen stres. Teknik manajemen stres seperti jurnal, olahraga, dan dukungan sosial seperti teman atau keluarga. Yang keempat, pendidikan tentang tidur, informasi tentang kebersihan tidur dan pentingnya jadwal tidur yang konsisten. Yang kelima, terapi paparan cahaya, meningkatkan paparan cahaya alami atau menggunakan lampu terapi di pagi hari. Yang keenam, rutinitas malam yang menenangkan, mengembangkan rutinitas santai sebelum tidur dan menghindari aktivitas yang merangsang di malam hari. Pendekatan psikologi ini dapat dilakukan sendiri atau dengan bantuan seorang profesional kesehatan mental. Penting untuk menemukan metode yang paling sesuai dengan kebutuhan individu dan mempraktikkannya secara konsisten untuk hasil yang optimal.
Nah, jadi teman-teman, tidur yang cukup dan berkualitas adalah kunci untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran kita. Mari kita jaga dan perbaiki pola tidur dan hindari begadang yang berlebihan. Jangan biarkan begadang merusak harimu. Prioritaskan tidur yang cukup dan lihat bagaimana hidup berubah menjadi lebih baik. Tidur yang cukup adalah investasi terbaik untuk dirimu. Mulailah malam ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Bye.